Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal momen gaya atau torsi. Di sini ada dua soal. Soal yang pertama, soal UN tahun 2014. 3 gaya F1, F2, F3 bekerja pada sebuah batang seperti pada gambar. Momen gaya terhadap titik C. Momen gaya atau torsi itu disimbolkan dengan tau. Kemudian untuk torsi itu sendiri itu punya rumus F dikali dengan R, sehingga jumlah torsi tergantung dari jumlah gayanya ini. Di sini karena untuk gayanya ada 3, yaitu F1, F2, F3, otomatis torsinya ada 3. Sehingga di sini simbolnya sigma tau karena torsinya lebih dari 1. Sigma kalau dalam matematika itu diartikan sebagai jumlah. Sigma tau sama dengan, untuk torsi itu besaran vektor, berarti punya nilai dan arah. Dan arah itu nanti berpengaruh kepada tanda positif dan negatifnya. Nanti untuk tanda positif sama negatif itu sesuai dengan perjanjian tandanya ya, yang disepakati bersama. Kalau di sini saya akan memakai yang searah jarum jam, nanti torsinya itu positif. Kemudian yang berlawanan dengan arah jarum jam, maksudnya di sini untuk bendanya ya, bendanya ini muternya kalau searah jarum jam nanti positif. Kemudian untuk yang berlawanan arah jarum jam itu negatif. Untuk torsi yang pertama sini ya, torsi yang disebabkan oleh F1, kita harus menentukan porosnya terlebih dahulu biar kita tahu itu muternya kemana. Karena di sini yang ditanyakan momen gaya terhadap titik C, berarti titik C itu sebagai poros, berarti sigma torsi C, porosnya di C. Untuk torsi 1, berarti torsi yang disebabkan oleh F1. Misalkan F1 ini dikerjakan pada benda. Ini kan F1 arahnya ke atas, kemudian porosnya di sini. Maka nanti untuk bendanya itu muternya akan searah jarum jam. Nanti muternya akan ke sana ya, searah jarum jam. Sehingga untuk torsi 1 itu bernilai positif. Torsi 2 ini arahnya membentuk sudut 30 derajat seperti pada gambar ini ya. Kalau F2 ini dikerjakan pada batang benda ini, maka nanti untuk kecenderungan batang ini juga berputar searah jarum jam sana ya, sana muternya. Sehingga torsi 2 juga bernilai positif. Kemudian untuk torsi 3, torsi yang disebabkan oleh F3. F3 kalau dikerjakan pada batang ini kan ditariknya ke bawah, ini porosnya di sini. Maka muternya akan sama aja ya, nanti akan bergerak searah jarum jam. Sehingga di sini untuk torsi 3 juga bernilai positif. Sehingga di sini untuk semua torsinya bernilai positif karena memutar benda searah jarum jam. Kemudian kita jabarkan rumusnya. Tahu punya rumus F kali R. Kalau torsi 1 berarti rumusnya F1 dikali R1. Tapi syaratnya antara F dan R itu harus tegak lurus. Yang namanya R itu jarak antara titik tanggap gaya ke poros. Kalau R1 berarti jarak antara titik tanggap gaya F1 ini di O, porosnya itu di C. Berarti di sini untuk R1-nya arahnya mendatar, kemudian F1-nya arahnya lurus ke atas. Sehingga antara F1 dengan R1 ini sudah tegak lurus. Sehingga rumusnya tetap F1 kali R1. Kemudian untuk torsi 2, kalau dijabarkan rumusnya berarti F2 dikali R2.
Tapi perlu diingat, antara F dan R itu harus tegak lurus. Yang namanya R2 itu jarak antara titik tangkap gaya F2 ini di B, titik tangkap gayanya. Kemudian poros itu di C, berarti ini arahnya mendatar. Kemudian F2 ini membentuk sudut 30 derajat terhadap mendatarnya. Jadi di sini antara F2 dan R2 ini belum tegak lurus. Biar tegak lurus, nanti kita uraikan yang F2 ini, kita uraikan menjadi seperti ini, biar nanti arahnya ke atas. Terus untuk menentukan besarnya yang arahnya ke atas, kita menggunakan rumus sin cos sama tangen di dalam sudut segitiga. Perlu diingat, untuk sin itu rumusnya depan per miring, kemudian untuk cos itu samping per miring, kemudian untuk tangen sendiri itu punya rumus depan per samping. Kemudian kita lihat segitiga yang bagian atas ini. Di sini kan ada sudut 30 derajat. Berarti dalam segitiga yang atas ini yang sudutnya sama dengan 30 derajat ini yang sebelah sini. Misal ini F yang mau dipakai itu Y. Kemudian di sini dalam segitiga ini yang namanya F2 ini kan yang bagian ini. Ini sebagai sisi miringnya. Berarti di sini yang ada, kalau yang Y ini berarti bagian depannya si sudut 30 derajat ini ya. Ini kita pakai yang atas ini ya. Sehingga Y ini bagian depannya si sudut 30 derajat. Kemudian yang F2 ini sebagai miringnya. Yang ada depan, yang ada miring itu sin. Kita coba uraikan, sehingga kan sin 30 derajat itu, sin punya rumus depan per miring. Depannya sudut 30 tadi Y, kemudian miringnya itu F2. Sehingga untuk mencari yang bagian depan ini atau yang Y sama dengan F2 nya pindah ke sana, sehingga didapatkan F2 sin 30 derajat. Berarti yang ini yang arahnya ke atas itu besarnya F2 sin 30 derajat. Sehingga di sini rumus yang dipakai itu bukan F2 dikali R2, melainkan rumus yang dipakai itu F2 sin 30 derajat dikali R2. Paham ya? Kenapa pakai F2 sin 30? Karena antara gaya yang digunakan atau dipakai dengan R2 nya atau dengan R nya itu harus tegak lurus. Sehingga rumusnya berubah menjadi F2 sin 30 derajat dikali R2. Kemudian ditambah torsi 3, berarti rumusnya F3 kali R3. Karena antara F3 sama R3 ini kan posisinya sudah tegak lurus ya, sudah membentuk sudut 90 derajat, sehingga rumusnya cukup dituliskan F3 kali R3. Terus kalau sudah, kita masukkan angkanya. F1 di sini besarnya itu 6 Newton. F itu kan gaya itu besarannya Newton. Kemudian 6 dikali R1. Yang namanya R, lengan torsi itu jarak antara titik tangkap gaya. Di sini untuk titik tangkap gaya F1 di O. Kemudian ke porosnya di C. Berarti yang namanya R1 di sini jarak antara O ke C. O ke A itu 1 meter, A ke B itu juga 1 meter, B ke C juga 1 meter. Sehingga di sini jarak antara O ke C itu jaraknya 3 meter. Berarti R1 ini nilainya 3 ditambah F2. F2 di sini besarnya 4 Newton, tinggal dimasukkan aja. Kemudian sin 30 derajat. Ini sudah ketentuan ya, sin 30 itu nilainya setengah.
Ini juga dipelajari di SMA kelas 10 kalau nggak salah ya. Di materi trigonometri sin 30 itu nilainya setengah. Kemudian dikali R2. Yang namanya R tadi jarak antara titik tangkap gaya ke poros. Kemudian titik tangkap gaya F2 di B, porosnya di C. Berarti yang namanya R2 jarak antara B ke C yaitu 1 meter. Berarti R2 nya nilainya 1 meter atau 1 ditambah F3. F3 di sini nilainya 2 dikali R3. R3 berarti jarak antara E ke poros. Porosnya di C, jarak antara E ke C di sini berarti 1 ditambah 1 sehingga R3 nilainya 2. Terus kita tinggal hitung saja. 6 kali 3 itu 18 ditambah 4 kali setengah, kita coret-coret aja. Ini jadinya 2, 2 kali 1 itu 2 ditambah 2 kali 2 itu 4. Terus kalau dijumlahkan semuanya 18 ditambah 2 itu 20 ditambah 4 itu 24. Terus untuk satuannya apa? Karena di sini ini kan besaran torsi atau momen gaya, sehingga untuk satuannya itu Newton dikali meter atau meter dikali Newton, itu sama aja ya, karena kalau perkalian kan sama aja ya, bolak-balik. Sehingga di sini momen gaya terhadap titik C itu sebesar 24 Newton kali meter. Misalkan di soal ditanyakan arahnya. Terus kalau arahnya kemana? Kalau arahnya kita lihat tandanya. Di sini kan tandanya positif. Kalau positif tadi kan untuk perjanjiannya itu memutar benda searah jarum jam. Sehingga kalau ditanyakan arahnya berarti ini memutar benda searah jarum jam. Itu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Di sini diketahui seperti pada gambar. Nomor 2 yang ditanyakan itu momen gaya terhadap titik O. Karena di sini untuk gayanya lebih dari 1, ini gayanya ada 1, 2, 3, 4. Berarti di sini gayanya ada 4, sehingga untuk jumlah torsinya juga ada 4. Berarti di sini menggunakan simbol sigma tau. Karena porosnya di O, berarti sigma tau O, O sebagai poros. Karena di sini untuk F-nya ini belum ada simbolnya ya. Jadi kita kasih indeks saja. Misalkan ini F1, ini F2, ini F3, ini F4. F1 ini kan kalau muter bedanya kemana ini? Kalau torsi tadi kan rumusnya kan F kali R. R itu jarak antara titik tangkap gaya ke poros. Kalau F1 titik tangkap gayanya di C, porosnya di O. Kemudian F1 nya ini 8 Newton. Ini kan belum tegak lurus ya. Biar nanti tegak lurus, nanti kita uraikan ke dua sumbu ya, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Misalkan aja ya, yang mendatar itu sumbu X, yang vertikal itu sumbu Y. Berarti F1 ini diproyeksikan yang pertama itu yang arahnya kanan, ini yang mendatar. Misalkan F1X, kemudian ini diuraikan ke atas, ini berarti arahnya ke atas, F1Y.
Kemudian untuk F1X, berarti nanti untuk pengerjaannya kita pisah-pisah aja ya. Kita pisah-pisah. Misalkan F1X ini torsi 1, F1Y kita misalkan torsi 2, F2 kita misalkan torsi 3, kemudian F3 misalkan kita torsi 4, F4 kita misalkan dengan torsi 5. Torsi 1 berarti torsi yang disebabkan oleh F1X. Nanti kan syaratnya, tadi kan syaratnya antara F dan R itu harus tegak lurus. Nanti yang diuraikan atau yang diubah itu bisa F-nya, bisa R-nya. Kalau tadi kan yang diuraikan F-nya biar tegak lurus, kemudian R-nya kan tetap. Dan kalau di soal nomor 2 yang ini ya, ini kayaknya lebih enak yang diuraikan itu yang R-nya aja. Kalau F1E biar nanti tegak lurus dengan R-nya, berarti kita ambil titik tangkapnya dari sini ya. Dari sini, dari tengah-tengah ini antara D sama C. Kemudian R1 berarti yang jarak antara titik tangkap gayanya di ini ke porosnya berarti di O. Kan sudah tegak lurus karena sudah membentuk sudut 90 derajat. Sehingga kalau F1X ini dikerjakan pada benda ini kan akan muter searah jarum jam ke sana ya. Sehingga torsi 1, torsi yang disebabkan oleh F1X ini berarti bernilai positif ya. Torsi 1 bernilai positif. Kemudian untuk torsi 2, torsi yang disebabkan oleh F1Y, kalau ini kan sama aja. Misalkan untuk titik tangkap gaya yang dipakai yang F1Y kan di C. Kemudian R itu kan jarak antara titik tangkap gaya dari C ke O. Berarti ini kan belum tegak lurus ya. Biar nanti tegak lurus, nanti yang diuraikan itu yang R-nya saja. Sehingga F1Y nanti titik tangkap gayanya dibuat di sini di tengah-tengah. Kemudian R-nya itu yang R2, berarti dari tengah-tengah sini ke sana ya. Sehingga untuk titik tangkap gaya F1Y-nya kan di sini. Kemudian untuk R2-nya jarak antara titik tangkap gaya sini ya ke poros. Ini berarti sudah tegak lurus ya. Nanti R2 yang dipakai yang sebelah sini ya. Sehingga untuk torsi 2, torsi yang disebabkan oleh F1 itu kan muternya. Kalau F1Y ini dikerjakan pada benda, nanti kan untuk bendanya itu cenderung berputar ke sana ya. Kalau ke sana berarti berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga torsi 2 bernilai negatif. Untuk torsi 3, karena porosnya di O ya. Torsi 3 kan torsi yang disebabkan oleh F2 ini ya. Ini kan arahnya F2 arahnya ke sebelah kiri. Misalkan persegi panjang ini didorong ke sebelah sana ya. Nanti kan untuk muter bendanya akan sana ya. Berarti searah jarum jam. Sehingga torsi 3 itu bernilai positif. Untuk torsi 4, ini di titik A ya. Ini di titik A. Ini kalau F3 ini dikerjakan pada benda ini kan ditarik atau didorong yang arahnya ke atas. Berarti nanti kan untuk muter persegi panjangnya ini nanti akan searah jarum jam ke sana ya. Sehingga torsi 3 juga bernilai torsi 4 ya. Torsi 4 itu bernilai positif karena memutar benda searah jarum jam. Kemudian untuk torsi 5, karena torsi 5 ini bekerja pada poros, berarti nanti menghasilkan torsi sama dengan 0 ya. Berarti di sini positif sama negatif sama saja ya. Misalkan aja kita ambil aja positif ya. Torsi 5. Kenapa 0? Nanti kita uraikan ke rumusnya. Untuk torsi 1 ya. Torsi tadi rumusnya F kali R. Torsi 1 berarti F1 kali R1.
Karena di sini F1-nya berupa F1x, kemudian R1-nya jarak dari tengah sini ya, tengah antara C sama D ke porosnya. Berarti ini kalau dijabarkan jadinya F1x dikali R1 dikurangi, ini kan sudah tegak lurus ya, F1x arahnya kanan, R1 ke vertikal ini ya. Ini sudah membentuk sudut 90 derajat. Kemudian torsi 2 itu berarti F1Y, gaya keduanya kan berupa F1Y ini, kemudian R2 yang dipakai dari O ke sini ya. Ini sudah tegak lurus, tinggal dimasukkan ke rumusnya aja, F1Y dikali R2 ditambah kita ke torsi 3-nya. Ini ya. Torsi 3 di sini gayanya berupa F2 dikali dengan R3-nya ditambah torsi 4. Torsi 4 berarti yang ini gayanya berupa gaya F3 yang sini ya, dikali dengan R4-nya. Kemudian torsi 5 berarti yang ini ya, ditambah torsi 5 berarti ini F4-nya dikali dengan R5. Terus F1x, berarti kan kalau digambar ulang ya, kalau ini digambar ulang kan tadi ke sana ada F1, kemudian yang ke kanan ini F1x ya. Ini F1x, terus yang sini berarti F1y. Sudutnya di sini 37 derajat, ini sudutnya 37 derajat. F1x ini pakai cara gampangannya aja ya. F1x ini kan bagian si sampingnya sudut. Kemudian kalau F1 ini bagian si miringnya si sudut ya. Kita pakai rumus sin cos sama tangen. Karena F1x ini bagian sampingnya si sudut. Nanti kan pilihannya sin atau cos. Yang ada samping sin atau cos. Sin itu punya rumus depan per miring, kalau cos itu samping per miring. Sin demi cos sami. Berarti di sini yang ada sampingnya itu yang cos, sehingga F1x ini nanti kalau dijabarkan jadinya cara gampangannya itu F1 cos 37 derajat. Atau nanti mau dibuktikan boleh kita pakai rumus yang ini tadi ya. Misalkan dijabarkan, berarti kan cos 37 derajat itu sampingnya F1x, miringnya itu F1. Sehingga F1x ini, F1-nya pindah ke sana ya. Sehingga F1x, F1 dikali cos 37 dikali R1, R1-nya ini tadi, min F1y. F1y karena tadi yang F1x sudah pakai cos, otomatis yang y itu pakainya sin ya. Jadi F1 sin 37. Kalau tidak percaya silahkan dibuktikan sendiri. Kemudian dikali R2 ditambah F2 ada sudah, tinggal dimasukkan aja nanti. R3 antara F2 dengan R3 harus tegak lurus ya. Yang namanya R jarak antara titik tangkap gaya ke poros. Kalau kita pakai titik tangkap gayanya di B, porosnya akan di O. Ini kan belum tegak lurus. Nanti biar tegak lurus, nanti untuk gaya yang untuk R yang dipakai itu yang sini ya. Berarti untuk titik tangkap gayanya yang diambil di sini ya. Kita perpanjang gayanya ke sana. Berarti di sini ya. Ini F2-nya malih ke sini ya. Ini sebagai titik tangkap gaya F2-nya, sehingga R3-nya ini jarak antara titik tangkap gaya ke O. Berarti ini di tengah-tengah antara A sama B ya. Ini R3-nya. Nanti tinggal dimasukkan ditambah F3. F3 berarti yang ini. Ini arahnya ke atas, ini sama ya.
Kalau kita ambil untuk titik tangkap gayanya di A, ini kan belum tegak lurus karena untuk R-nya itu kan jarak antara titik tangkap gaya ke poros ini masih belum tegak lurus. Biar tegak lurus nanti yang kita ubah R-nya saja. Untuk arah F3-nya kita tetap, tapi untuk titik tangkap gayanya kita pindah ke sini di tengah-tengah ya, ditarik ke sini. Sehingga ini nanti ini berarti di sini F3-nya berubah di sini titik tangkap gayanya. Ini berarti sudah tegak lurus ya. Sudah membentuk sudut 90 derajat. Berarti ini sebagai R4-nya. Kemudian untuk R5-nya ini ya, ini sudah tegak lurus ya, nanti tinggal dimasukkan aja. Berarti F4 dikali R5. Kemudian F1 kita tinggal masukkan nilainya saja. F1 tadi 8, cos 37 itu 0,8 ya. Ini cara menghafalkannya. Selain 30, 45, 60, 90 dan seterusnya, nanti kan ada dua sudut istimewa lagi, yaitu 37 derajat sama 53 derajat. Terus ini ada nilai sin sama cos. Nilainya nanti pilihannya 0,6 atau 0,8 ya. Pilihannya 0,6 atau 0,8. Yang dihafalkan nanti sinnya saja ya. Sin 37. Sin 37 dekat dengan sin 30. Tadi nilai untuk sin 30 kan setengah. Setengah itu sama saja 0,5. 0,5 ini dekat dengan 0,6 apa 0,8? Berarti dekat dengan 0,6 ya. Sehingga sin 37 itu nilainya 0,6. Sin 53 otomatis 0,8. Antara nilai sin sama cos itu berbanding terbalik. Sehingga untuk cos 37 itu 0,8, cos 53 itu 0,6. Itu cara menghafalkan yang sin cos 37 sama 53. Sehingga cos 37 didapatkan 0,8 dikali R1. R1 itu jarak antara sini dari pinggir ke tengah. Ini jaraknya karena jarak keseluruhan dari A ke D ini diketahui 20 ya. Dari awal ya, ini 20 sehingga ini kan setengahnya. Setengahnya 20, R1 berarti 10. 10 apa? 10 cm. Tapi kalau R itu kan jarak. Kalau jarak satuannya harus meter untuk satuan SI-nya. Sehingga kalau 10 cm itu kalau dibuat meter jadinya 0,1. Sehingga R1-nya 0,1 dikurangi F1 sama ya, F1-nya 8. Sin 37 berarti 0,6 dikali R2. R2 berarti jarak antara titik tangkap gaya sini ya ke poros. Kemudian jarak total dari A ke B ini kan 40. Ini kan setengahnya. Jadinya 20 cm. Jangan lupa dibuat meter, jadinya 0,2 ditambah F2-nya. Ini kita lanjut ke sini ya. F2-nya berarti mana? F2 20 Newton. 20 Newton dikali R. Oh, ini R3 ya. Oh, ini masih ada yang kurang. Di sini masih ada yang kurang. Masih ada yang kurang. Di sini seharusnya habis F2 R3 ada F3 kali R4 ditambah F4 dikali R5. Kita lanjut. Ini berarti F2-nya 20, R3-nya itu di sini ya. Jarak dari tengah-tengah antara AB ke pusat ini. Jadi setengahnya dari A ke D yaitu 10 cm. Kalau dibuat meter jadinya 0,1 ditambah F3. F3-nya tadi 40. Kemudian R4-nya. R4 jarak antara tengah-tengah AD ke porosnya ini tengah ya.
Berarti setengahnya dari A ke B itu 20 ya. Setengahnya dari 40 jadinya 0,2 ditambah F4. F4 10 Newton. R5 sini ya. Yang namanya R itu jarak antara titik tangkap gaya ke poros. Karena di sini untuk titik tangkap gayanya di poros. Berarti tidak ada jarak antara titik tangkap gaya ke poros. Kalau tidak ada jarak antara titik tangkap gaya ke poros, berarti R-nya 0 ya. Sehingga torsi gaya yang bekerja pada poros itu torsinya menghasilkan 0 ya. Karena R-nya itu 0. Bilangan apapun kalau dikalikan 0 menghasilkan 0 ya. Terus untuk hasilnya kita tinggal kalikan saja ya. 8 dikali 0,8. 8 kali 8 kan 64. Angka di belakang koma harus 1, jadinya 6,4 dikali 0,1. Berarti jadinya 0,64 ya. Atau ini ya, 8 kali 8, 64 kali 1 tetap 64. Ini angka di belakang koma karena dikalikan harus dijumlahkan. Ini 1, ini 1. Jadinya angka di belakang koma harus 2. Tadi kan angkanya 64. Biar angka di belakang koma harus 2, 0,64. Kayak gitu ya. Dikurangi 8 kali 6 48 dikali 2 96. Ini sama ya. Ditambahkan angka di belakang koma tadi kan hasilnya 96 ya. 8 kali 6 48 kali 2 96. Angka di belakang koma harus 2 sehingga 0,96 ya. Ini sudah 2 angka di belakang koma. Ditambah 20 kali 1 20. Tetapi di sini angka di belakang koma harus 1, berarti 2,0 ditambah 40 kali 2 80. Di sini angka di belakang koma harus 1, 8,0 atau 8 ya. Dan 10 kali 0 itu 0. Terus tinggal dikalikan 0,64 dikurangi 0,96 itu min 0,32 ditambah 2 tambah 8 ini 10 ya. 10 dikurangi 0,32 ini kan sama aja artinya ya. 10 dikurangi 0,32 itu 9,68. Satunya apa? Karena torsi, berarti satunya Newton kali meter. Terus kalau ditanyakan arah perputaran bendanya kemana? Searah jarum jam, karena di sini nilainya positif, berarti muter bendanya searah jarum jam, misalkan ditanyakan arahnya gitu ya. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.